Oke, baik. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan, eee, membahas mengenai pembahasan mengenai kelanjutan dari apa yang kita bahas di minggu lalu, yaitu mengenai pohon ya. Sebetulnya kemarin ketika minggu 10 ada yang terlewat sepertinya, yaitu mengenai permasalahan jarak terpendek ya. Nah, saya akan bahas setelah kita bahas, topik si tree ini ya. Pohon dulu kita akan bahas baru nanti, kita akan lanjutkan mengenai, JISRA algorithm, di mana algoritma JISRA ini digunakan untuk, menentukan, rute terpendek gitu ya, pada sebuah graf. Tapi kita akan belajar sih nanti bahwa graf yang kita pelajari sejauh ini kan adalah graf-graf yang ya berarah, tidak berarah, dan dia tuh hanya memiliki informasi mengenai vertex dan sisi ya. Nah, selain itu juga nanti kalian akan lihat bahwa graf itu juga memiliki bisa memiliki informasi lain pada sisinya ya. Jadi semacam bobot atau tidak kita sebut sebagai biaya ya atau cost biasanya. Contohnya apa? Contohnya misalkan, kalian membuat graf untuk memodelkan sebuah jaringan gitu ya, jaringan pipa gitu ya. Jadi misalkan Anda ingin mengoptimasikan jalur pipa pada sebuah jaringan pipa gitu kan, melalui mana sih lewatnya gitu kan. Nah berarti dengan, requirement lain, yaitu misalkan Anda ingin cost-nya ya, atau jarak lah dalam hal ini, itu paling kecil. Nah, jadi di situ berarti ada informasi lain kan ya, yaitu di sisinya itu bisa kita sisipkan cost tersebut, gitu ya. Nah, itu akan kita bahas, setelah saya bahas mengenai pohon ini dulu ya. Sebetulnya yang kita bahas di pohon ini, kemarin kan Anda sudah tahu bahwa terminologinya itu tidak, sulit untuk dimengerti ya. Biasanya sih terkait struktur organisasi yang di mana kalian juga sudah familiar dan juga, apa kemarin tuh family tree gitu ya, pohon keluarga. Oke, kita akan bahas mengenai spanning tree di sini, ini yang akan kita bahas, jadi pokok bahasan kita. Sebentar. Sebentar ya. Eh, hilang sebentar. Aduh. Sebentar, mana ya? Nah, ini. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas, spanning tree ya. Spanning tree itu apa sih? Ini sama dengan, pembahasan subgraph, spanning subgraph ya sebetulnya. Cuman di sini grafnya ini adalah berupa tree gitu, apa, subgrafnya itu berupa pohon. Artinya kalau pohon itu dia tidak boleh memiliki circle, memiliki siklus, sirkuit ya, tapi juga dia harus terhubung, ya. Kita akan bahas mengenai pohon perentang. Nah, ini definisinya pohon perentang dari suatu graf G adalah ya subgraf perentang sebetulnya. Subgraf perentang kan kita tahu ya, bahwa dia itu adalah subgraf yang nodes-nya tepat sama dengan graf utama. Jadi yang jadi subset hanya sisi-sisinya saja, ya. Dan dia harus berupa pohon. Gitu. Nah, contohnya ini, misalkan ini adalah sebuah graf ya, graf asal, dia bukan pohon kan. Nah, misalkan kita punya di sini graf perentang, ya, graf-graf perentang, subgraf perentang dari graf utama ini.
Yang sebelah kiri di sini kan subgraf perentang ya, juga semua nodes-nya dipakai. Di sebelah sini yang tidak ada adalah yang hilang adalah sisi AE. Sisi AE tidak termasuk dalam graf yang sebelah kiri ya. Tapi dia di sini bukan pohon perentang, dia hanya subgraf perentang ya, karena dia punya sirkuit di dalam graf tersebut. Oke, nah yang kedua yang tengah juga ini subgraf perentang dari atas ya, tapi karena dia punya sirkuit, jadi dia bukan merupakan sebuah pohon. Nah kalau yang ketiga ini dia pohon kan, dia connected dan juga dia tidak memiliki sirkuit sederhana di dalamnya. Dan dia merupakan subgraf perentang karena nodes-nya semua digunakan di sini ya. Jadi kalau begitu, ini adalah subgraf pohon perentang. Gitu. Nah, ini contoh-contoh pohon perentang pada graf G gitu ya. Jadi bisa lebih dari satu kan ya. Ini T1 kombinasinya, variasinya ada T2, T3 dan T4. Nah, kemudian ini bagaimana kita memilih menentukan semua pohon perentang yang mungkin, gitu kan? Ya sebetulnya mudah, tinggal kalau kita tahu semua subgraf perentang yang mungkin, gitu kan? Di mana sudah 2 kali saya bahas di kelas bahwa subgraf perentang itu adalah menggunakan semua titik kan, berarti tinggal kombinasi subset dari atau jumlah subset dari sisi-sisinya saja gitu ya. Di mana itu adalah 2 pangkat jumlah sisinya. Jadi kalau di dalam graf ini subgraf perentang dari ini ada berapa kemungkinannya? Ya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Sisinya kan ada 6 ya. Jadi 2 pangkat 6 semuanya. Nah, tapi di situ kita pilih subgraf-subgraf yang hanya subgraf memilih hanya subgraf-subgraf yang connected dan dia tidak memiliki siklus gitu, sirkuit siklus terus. Jadi di sini hanya ada 3 ya, kamu bisa cek. Oke. Nah, ini sifat-sifat pohon perentang. Setiap graf yang terhubung setidaknya dia memiliki 1 buah pohon perentang. Graf yang tidak terhubung terhubung dengan K komponen setidaknya memiliki K komponen pohon perentang ya, dan kita sebut dia sebagai spanning forest atau hutan perentang. Nah, oke, selanjutnya adalah kita bahas minimum spanning tree ya. Ada kata minimumnya nih di sini atau pohon perentang minimum. Apa sih maksudnya? Nah, pohon perentang minimum ini adalah terkait dengan graf berbobot yang saya bilang tadi ya di awal. Apa itu graf berbobot? Graf berbobot itu adalah graf yang sisi-sisinya itu ada informasi tambahan di situ yaitu mengenai bobotnya ya. Nah, dalam implementasinya ya bergantung itu apa gitu ya. Kalau misalnya jaringan bisa jarak, bisa cost atau biaya yang dikeluarkan gitu untuk melalui sisi tersebut. Misalnya kayak gitu ya. Nah, masalah minimum spanning tree adalah masalah diberikan sebuah graf, tidak harus pohon ya. Diberikan sebuah graf secara umum, dia bisa punya sirkuit di dalamnya. Permasalahannya adalah menentukan spanning tree, berarti artinya setiap nodes-nya dipakai kan, yang memiliki total bobot paling kecil gitu ya. Jadi kita tentukan spanning tree-nya, di mana spanning tree itu tersebut harus memiliki total bobot pada sisinya itu jumlahnya paling minimum gitu. Udah paling minimum lagi kan. Nah, terkait kasus ini, ada 2 algoritma sebetulnya untuk menentukan si minimum spanning tree. Nah, 2 algoritma ini sebenarnya look alike ya, mirip ya. Hanya bedanya ada pre-treatment ya di algoritma Kruskal nanti sehingga dia lebih mudah dalam eksekusi iterasinya ya. Nah, kamu akan lihat nanti perbedaannya. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana algoritma prime ini
menentukan spanning tree ya atau pohon perentang minimum pada sebuah graf berbobot. Nah, ini ada algoritmanya, masukannya adalah graf itu sendiri dengan jumlah vertex sama dengan n kan. Nah, kemudian yang dilakukan adalah ada proses inisialisasi ya. Kita inisialisasi T ini nanti di akhir akan jadi pohon perentang kita yang memberikan bobot paling minimum ya. Tapi di awal kita harus inisialisasi si T ini vertexnya adalah memuat simpul, semuanya simpulnya digunakan. Tapi si E-nya kita inisialisasi hanya satu sisi, di mana sisi tersebut harus sisi dengan bobot paling minimum, gitu ya. Nah, kemudian iterasinya berjalan berapa lama? Nah, kalau si jumlah vertexnya ada n, kita hanya melakukan n plus n min 2 iterasi saja. Nah, yang dilakukan apa pada setiap iterasinya? Yang dilakukan adalah kita memilih setiap sisi, kan tadi sudah ada ya sisi di awal. Nah, kita pilih sisi yang baru di antara yang belum terpilih ini yang memenuhi 2 kriteria ya. Yang pertama adalah sisinya itu harus bertumpuan ya pada sisi yang sudah ada di E gitu ya. Pada titik-titik yang sisinya itu sudah ada di E itu harus bertumpuan. Dan yang kedua yang terpenting adalah bobotnya harus paling kecil, gitu ya. Nah, udah itu saja. Kemudian cek juga jika penambahan si T itu tadi tidak memuat sirkuit sederhana, berarti sisi tersebut masuk, gitu ya. Kalau memuat sirkuit sederhana berarti jangan, gitu ya, jangan dimasukkan. Nah, contohnya saya punya ini, ya, graf G. Kita bisa lihat di sini ada bobot-bobot kan di sini, sisi A ke B bobotnya 2, ada yang 1 di sini ya. Dan yang paling minimum bobotnya adalah 1 kan di sini ya. Nah, kemudian kita pilih inisialisasi kan tadi kita inisialisasi, kamu bisa gambar ya setiap titik-titiknya ini, kemudian kita inisialisasi bobot satu sisi gitu ya. Nah, dalam hal ini sisi yang paling kecil adalah sisi dengan bobot 1 kan. Ada beberapa pilihan di sini kamu bisa pakai yang mana saja ya. Untuk levelnya sama, urutan itu sama, nggak ada hierarkinya. Jadi kamu bisa pilih yang mana saja. Nah, misalkan dalam hal ini kita pilih di iterasi pertama itu adalah si BF kan ya, diinisialisasi. Nah, proses di BF berarti selanjutnya adalah memilih sisi-sisi yang bertumpuan dengan si BF ini. Ya, yang bertumpuan dengan BF kan ada AB dan ada BC ya di sini. Ada AB dan ada BC. Nah, di antara dua pilihan ini yang paling kecil mana? Tentu saja berarti kita pilih AB. Sehingga pada next iterasi kita pilih AB sebagai sisi selanjutnya. Nah, kemudian di E berarti kita sudah punya ini ya, sisi di sini yang baris sisi ini adalah himpunan sisi-sisi ya. Kita punya 2 sisi di sini kan. Nah, selanjutnya iterasi berikutnya kita cari sisi lain yang bersisian dengan 2 sisi ini. Kita punya BF dan punya AB. Yang bersisian lebih banyak ya. Ada BC di sini, kemudian ada FG kan, ada EF gitu, ada AB ya. Nah, di sini misalkan kita pilih yang minimum. Yang minimum itu adalah berarti di antara semua yang bobotnya 2. Nah, dalam hal ini kita pilih berarti FJ yang berbobot 2 untuk masuk pada E ya. Dan seterusnya kita cari lagi yang belum terpilih di mana dia harus bersisian dengan sisi-sisi pada himpunan yang dari iterasi sebelumnya dan dia harus merupakan sisi dengan bobot paling minimum gitu ya. Dan seterusnya sampai semua sisi kita cek ya dan perhatikan dalam setiap pemilihannya itu Anda harus memastikan bahwa penambahan sisi tersebut tidak mengakibatkan T-nya atau tree-nya tadi memiliki sirkuit. Itu ya. Nah, sudah seperti ini ya dan seterusnya sampai kita punya dalam hal ini punya 11 iterasi ya. Dan sudah kita dapatkan bahwa total bobotnya adalah 24.
Dalam pengerjaannya ini kan ada beberapa bobot yang beberapa sisi yang memiliki bobot dengan nilai sama ya. Itu sebetulnya mungkin spanning tree-nya yang akan diperoleh nanti bisa jadi berbeda tidak apa. Yang terpenting di sini adalah nilai total bobotnya itu pasti kalau minimum itu 1 ya. Maksudnya nilai minimumnya tidak akan, artinya kalau ini diperoleh 24, tidak akan ada lagi spanning tree lain yang total bobotnya itu lebih kecil daripada ini. Tapi bentuk spanning tree-nya sendiri ya bisa jadi solusinya tidak unik. Ya, bisa beberapa pilihan. Nah, itu Prim algorithm. Yang selanjutnya adalah Kruskal algorithm. Nah, sebetulnya mirip dengan Prim, hanya saja pada Kruskal ini kita butuh pretreatment ya. Apa itu pretreatment yang dimaksud? Kalau tadi acuannya adalah sebetulnya di Kruskal ini kita menghindari pengecekan pengecekan apa? Bersisian ya. Tadi kan ada 2, yaitu dia harus bersisian, sisi-sisi yang bersisian dengan sisi-sisi yang sudah terpilih, dan juga bobotnya harus paling minimum gitu kan ya. Kita mau menghindari itu bersisiannya, jadi di sini dilakukan sorting. Pretreatment yang dimaksud adalah pengurutan di awal. Kita urutkan karena yang mau kita pilih adalah spanning tree yang minimum, maka pengurutan ini dilakukan langkahnya adalah dari sisi-sisi dengan bobot yang terkecil dulu, gitu, yang lebih kecil dulu ya. Jadi sama seperti ini. Kemudian di sini kita, karena nanti sebetulnya tidak peduli pemilihan sisinya itu dengan bersisian, dengan sisi baru yang bersisian. Jadi si vertex V-nya itu juga kita tidak include semua, tapi kita biarkan di proses inisialisasi itu dia adalah empty set. Demikian juga dengan age, dia juga empty set ya. Kemudian lakukan sorting. Nah, dalam sorting itulah kita urutkan ya. Nah, karena di sini akibatnya apa? Akibatnya si jumlah iterasi juga sama akan sejumlah n ya. Gitu. N-1 sebetulnya karena sisi sama vertex kan mungkin beda ya, 1 selisihnya. Oke, ini, nah yang dilakukan di sini hanya memilih sesuai urutan saja. Jadi yang sisi-sisi tadi sudah diurutkan dari bobot terkecil ke besar, kita tinggal ikuti urutan tersebut gitu ya. Tapi di sini pengecekan terhadap sirkuit sederhana tetap perlu dilakukan. Gitu. Udah, lakukan semua, kita akan peroleh pohon perentang minimum. Oke. Dengan contoh yang sama, graf yang tadi, ya berarti di sini kita harus urutkan dulu sisi-sisi ini. Di sini kita punya ada barisnya ada 9 sisi ditambah 12 ya. Ditambah 8 ya. 9 tambah 8 17. Kita punya 17. Masa sih 17? Wah, enggak 4. Ya, betul ya. Punya 17 sisi di sini. Jadi kita urutkan di sini dari yang terkecil ke besar. Kemudian kalau ada sisi dengan bobot yang sama, urutannya seperti apa bebas, itu juga ya. Tapi pemilihan urutan ini pasti akan menentukan nanti beda atau samanya graf. Tapi spanning tree yang diperoleh. Tapi sekali lagi itu tidak masalah karena dalam hal ini yang terpenting adalah bukan solusi spanning tree-nya, tapi spanning tree yang diperoleh harus memiliki bobot paling kecil atau bobot minimum. Nah, di sini kita pilih di antara semua ini bobot yang paling kecil adalah 1 dulu kan ya, berarti CD kita pilih. Nah, selanjutnya kita pilih yang 1 lagi kan, yang bobotnya 1 itu ada BF, ada KL ya. Kemudian BF karena tidak membentuk sirkuit sederhana jadi kita masukkan. Kemudian selanjutnya yang sisi 1 KL juga kita masukkan karena tidak memuat sirkuit sederhana. Nah, yang 1 sudah habis, berarti kita ke 2. Yang 2 itu ada AB, ada apa lagi, FJ gitu ya. Tapi mohon dipastikan penambahan sisi ini tidak menyebabkan grafnya atau tree-nya memiliki sirkuit sederhana. Itu.
Sudah dilakukan semua. Nah, kamu bisa cek kemungkinan hasil yang diperoleh dari prim dan kruskal ini juga sama, sub atau spanning tree-nya bisa saja berbeda, namun total bobotnya ini tetap 24. Ya, sama kan. Itu mengenai spanning tree. Nah, sisanya sebetulnya pohon ini adalah materi suplemen ya, tambahan gitu. Ini sempat saya mention juga sebelumnya di kelas minggu lalu, yaitu mengenai urutan ya. Urutan pohon ini untuk apa sih biasanya ya? Untuk semantik, biasanya untuk penentuan algoritma, struktur organisasi gitu ya. Nah, ada 3 dalam hal ini, kamu bisa baca di sini ya, pengurutan. Contohnya pengurutan kayak gini ya nih. Jadi diberikan notes-notes gitu, dalam berupa pohon, graf, kemudian kita tuliskan aturan pengurutan. Ya, aturan pengurutan perjalanan dari setiap notes di tree ini. Oke. Nah, ada 3 sebetulnya, ada pre-order, kemarin saya mention, in order, dan post order. Ya, kalau pre-order aturannya seperti ini. Pertama yang dikunjungi adalah akar, tentu saja itu selalu ya. Habis dari akar kita berpindah kunjungan vertex selanjutnya adalah vertex yang paling kiri. Habis itu baru kiri, tengah, kanan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita punya tree seperti ini, maka urutan traversal atau apa urutan perjalanan gitu ya setiap vertex jadinya ini A ke B gitu kan mulai dari parentnya si A dari ke kiri kemudian ke kanan. Dalam hal ini berarti kita punya A, B, C, D. Selanjutnya, nah dari A ini kan ke B sama ya, tapi dari B, nah kita traverse dulu ke E anaknya kan, karena si B merupakan akar di subtree ini kan ya. Ya, jadi kita punya A, B, E, F, C, D, G, H, I. A, B, E, F, C, D, G, H, I. Oke, dan selanjutnya demikian juga dengan level selanjutnya. Kita punya di sini A, B, E, J, K, F, C, D, G, L, M, H, I. Gitu ya. Dan selanjutnya juga sama di level setelah J kita ke K, dari K tidak langsung ke F, tapi karena K punya anak kan jadinya K, N, O, P, F, C. Oke, itu secara traversal, secara pre-order. Kalau secara post-order adalah kita mengunjungi sub pohon dari kiri ke kanan, ya kiri ke kanan, baru selanjutnya adalah akar. Jadi akar itu ditempatkan paling akhir ya. Nah, contohnya ini berarti akar ditempatkan terakhir, berarti awal kita punya di sini B, C, D ya, B, C, D akarnya terakhir. Dari kiri ke kanan anaknya akarnya terakhir. Demikian juga sama dengan ini, berarti kita punya B-nya ke sini ya, kalau post order. Berarti E, F, B, C, G, H, I, D, A ya. E, F, B, C, G, H, I, D, A. Dan selanjutnya juga sama kita punya J, K, E, F ini ya. Dan selanjutnya ini juga K-nya di post order, maka dari J kita kunjungin N dulu. J, N, O, P, K, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian in order, kalau in order aturannya adalah dia mengunjungi paling kiri dulu, in order artinya akarnya di tengah kan, kiri, akar, baru yang sisanya dari kiri ke kanan. Seperti ini, jadi kita yang paling kiri dulu, kemudian ke akar, baru sisanya ya. Jadi kita punya urutan di sini dalam in order adalah di level pertama B, A, C, D, kemudian di level kedua kita punya E, B, F, A, C, G, D, H, I. Ya, E, B, F, A, C, G, D, H, I. Kemudian kita punya selanjutnya J, E, K, B, F, A, C, mana dulu nih, L, G, M, D, H, I. Gitu ya. Dan di sini kita punya J, E, J, E, N, K, O, P. Ya. Nah, jadi yang paling kiri dulu akar baru sisanya. J, E,
NKOP. Itu yang post order. Itu saja sih biasanya tentang ini nih, contoh-contoh saja implementasi model tree ya, ada pada semantik gitu nih. Ketika kita mengidentifikasi pada sebuah kalimat mana yang termasuk pada sebuah kalimat ya, mana yang termasuk dia bahasa apa pertama kan, bahasa itu punya struktur, misalnya dalam bahasa Inggris dia punya subjek, verb, objek ya, subjeknya sendiri itu bisa menggunakan kata benda dan sebuah artikel kalau dalam bahasa Inggris kan. Nah, ini juga bisa diterapkan atau punya sistem yang similar ya pada setiap bahasa termasuk bahasa Indonesia. Itu sebetulnya. Oke. Oke, selanjutnya adalah saya akan bahas yang kemarin sempat tertinggal ya. Yaitu mengenai ini ya, Dijkstra algorithm. Oke. Nah, untuk apa sih? Nah, ini permasalahan sebetulnya masuk ke dalam implementasi graf ya. Biasanya dalam graf itu, apalagi graf berbobot yang saya sampaikan tadi, permasalahannya adalah biasanya optimisasi biasanya ya. Optimisasi yang dimaksud itu apa? Bisa menentukan rute terpendek, tapi variasinya banyak di sini ya. Ini adalah variasi terkait dengan menentukan masalah lintasan terpendek ya. Ada misalnya inputnya dua vertex, kemudian cari minimum distance atau minimum lintasan paling kecil gitu ya, yang dari dua vertex tersebut, atau misalkan diberikan sebuah graf, tentukan sirkuit ya, sirkuit Hamilton atau sirkuit Euler yang memiliki total bobot atau jarak misalkan yang paling kecil ya. Itu adalah variasi-variasi permasalahan lintasan terpendek pada graf ya. Tapi dalam perkuliahan ini kita sebetulnya hanya membahas satu algoritma untuk menentukan lintasan terpendek antara dua vertex diberikan ya. Jadi pada sebuah graf diberikan dua buah vertex, tentukan lintasan terpendek di antara mereka gitu ya. Nah, sebetulnya yang akan dibahas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya adalah Dijkstra. Nah, si Dijkstra ini sebetulnya bisa juga dimodifikasi untuk problem-problem yang lainnya ya, termasuk misalnya menentukan sirkuit Euler, ya, atau diberikan dua buah titik tadi dimodifikasi, misalkan ada constraint-nya di mana si lintasan tersebut harus melewati titik-titik pada constraint gitu ya. Jadi lebih strict kan, ada kendalanya. Nah, itu sebetulnya bisa dimodifikasi ya. Namun pada perkuliahan ini kita hanya membahas diberikan dua titik, tentukan lintasan minimum di antara dua titik tersebut. Nah, yang pertama ini contoh graf berbobot. Nah, si bobot ini adalah dikenakan berada pada sisinya ya. Nah, si bobot ini sebenarnya bisa apapun, bisa biaya, cost ya, bisa ya bobot, bisa jarak, tergantung permasalahan apa yang dimodelkan pada graf gitu ya. Nah, ini adalah contoh graf berbobot, jadi bobotnya itu pada sisi. Nah, karena graf berbobot, seperti yang saya bahas bahwa ketika Anda memiliki graf, kemudian komputasi pada graf, itu berarti kan harus menginputkan graf tersebut ke komputer. Nah, bagaimana inputan graf tersebut? Kalau kemarin kita punya apa yang disebut sebagai adjacent matrix ya, atau incidence matrix kan. Nah, kalau graf berbobot berarti kita punya lagi sebetulnya mirip dengan adjacent matrix atau matriks bertetangga. Namun di sini kita punya informasi bobot kan di situ ya. Nah, kalau misalnya adjacent matrix itu dia cuman
informasinya tuh biner kan ya, terutama untuk graf berarah ya dan tidak memiliki loop, itu si entry-entry matriksnya itu ya cuma 0 atau 1 gitu, bertetangga atau tidak. Nah, tapi kalau dalam distant matrix, di situ selain bertetangga juga informasi yang diberikan adalah cost atau distance dari dua sisi tersebut, dua vertex tersebut ya pada sisi yang menghubungkan gitu ya. Jadi kita punya di situ namanya weight ya atau bobot, ini dinotasikan sebagai W. Misalkan kita punya dua vertex di graf tersebut U dan V, berarti WUV adalah bobot dari vertex U ke vertex V atau bobot pada sisi UV gitu ya. Oke, dan bobot pada graf juga sebetulnya tidak terbatas di bilangan integer, tidak juga terbatas di bilangan integer non negatif gitu ya. Di sini bisa jadi bobot juga negatif di sini. Tapi yang kita belajar fundamentalnya adalah yang akan kita pelajari adalah bobot-bobot yang non negatif saja ya dan integer. Oke, nah misalkan dalam hal ini kita lihat bobot pada AB ya berarti adalah bobot pada sisi AB di sini ada 12 ya, CB dan seterusnya ya. Nah, bagaimana menentukan distant matrix? Ya sama, bukan sama, mirip dengan adjacent matrix. Namun di situ kalau adjacent kan informasi mengenai ketetanggaan. Kalau di saya pinjam ruangan dulu ya. Kalau di distant matrix informasi adalah mengenai distance kan. Jadi dua buah vertex di situ ya sama, misalnya dari I ke J yaitu berarti I-nya adalah pada matriks itu adalah baris, J-nya adalah kolom. Jadi ini tuh entry pada matriks ya terkait dengan vertexnya. Jadi kalau dia bertetangga ya diisinya langsung weight, kalau tidak bertetangga, kalau di adjacent matrix 0, kalau di sini kita isi sebagai bilangan besar ya, atau kita tulis infinity lah di sini, walaupun sebenarnya bukan infinity kalau di komputer ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, misalkan kita ingin membangun matriks distance dari graf ini, berarti di sini sama dengan adjacent ya, entry-entry pada matriksnya tuh baris dan kolomnya akan sama dengan jumlah vertex. Karena jumlah vertex pada graf ini ada 5, maka distant matrix juga ukurannya 5 kali 5 ya. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada loop dari A ke A 1,1, entry 1,1 itu tak hingga kan. Nah, yang lain A ke B 12 gitu ya. A kemana lagi? A ke E 10 gitu ya. Kalau yang bertetangga kita langsung isi bobotnya. Ini yang saya bilang tadi, masalah-masalah pada masalah lintasan terpendek pada graf variasinya. Tapi di kuliah ini kita hanya akan membahas nomor 1 saja di sini, yaitu diberikan 2 buah simpul, kita menentukan lintasan terpendek di antara 2 simpul tersebut. Nah, yang bisa digunakan salah satunya adalah algoritma Dijkstra. Prinsipnya Dijkstra itu apa? Dijkstra itu adalah kita mengunjungi pet yang memberikan panjang lintasan kecil gitu ya, terkecil, panjang lintasan ya, berarti melibatkan dalam algoritmanya tuh pemilihan lintasan mana sih yang kecil, yang nanti total distance-nya itu atau panjang lintasan akhirnya itu harus kecil ya. Nah, dalam hal ini kita juga memperkenalkan notasi L di sini, length, maksudnya L itu artinya di sini itu adalah panjang lintasan dari 2 buah titik. Nah, titik yang ada pada L ini UV tidak perlu untuk dia menjadi bertetangga ya. Jadi LU ini adalah lintasan, pokoknya bisa melibatkan beberapa sisi di antara 2 vertex ini. Apa namanya? Ya ini ya, dengan poin awalnya, inisial titik awalnya adalah U dan titik akhirnya adalah V gitu ya. Contoh misalkan di sini panjang lintasan terpendek dari A ke C berarti kita notasikan sebagai LA, C gitu kan. Nah, LA, C itu apa? Ini kan AC tidak harus bertetangga ya. LAC kan bisa melalui AB 12 tambah
9 gitu kan. Bisa melalui E 10, 8, 9, bisa juga 12, 11, 4 gitu kan. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang minimum. Yang paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini adalah berarti 21 ya. Nah, contoh penerapan, contoh ini lintasan terpendek antara AB gitu ya. Antara AB adalah 4, dari A itu bisa kemana aja ke D juga ya. Misal kita ingin cari lintasan terpendek dari sebuah titik awal yaitu A dan titik akhirnya misalnya Z ya di sini. Nah, berarti kita akan prinsipnya adalah mengupdate ya, mengupdate lintasan dan panjang lintasan untuk setiap vertex yang akan dimasukkan pada setiap iterasinya gitu ya. Nah, misalnya di sini kan awalnya adalah A ya, akhirnya Z-nya di sini. Kita cek A itu bisa kemana saja kan di sini, bisa ke AB dan juga bisa ke AD ya. Panjang lintasan A ke B adalah 4, AD adalah 2 di sini kan ya. Ya. Nah, kalau misalkan juga dari situ kita cari lintasan paling dekat juga untuk titik selanjutnya yang dekat ke Z, misalnya dari B itu kita bisa ke E kan, dari D juga sama ke E. Nah, berarti L, A, E adalah yang paling kecil gitu ya. Yang paling kecil itu berarti bisa antara 2 tambah 3 atau 4 tambah 3. Dalam hal ini yang paling kecil adalah berarti yang 5 ya. Dan seterusnya sampai kita memiliki lintasan dari A ke Z gitu ya. Dan dalam hal ini LA, Z adalah 6 ya, minimum lintasan terpendek. Nah, dalam algoritma Dijkstra ada pada setiap iterasinya ada beberapa variabel atau himpunan ya yang harus diupdate ya. Terutama mengenai yang satu adalah mengenai lintasan setiap titik, panjang lintasan minimum setiap titik. Nah, lintasan ini artinya apa? Dia selalu berangkat dari titik yang sama ya. Jadi tadi titik awalnya kan diberikan. Jadi misalkan saya punya notasi baru di sini sebenarnya ini juga panjang lintasan minimum. Tapi bukan minimum tok gitu ya. Ini adalah pada iterasi K ya. Jadi ini adalah panjang lintasan dari titik A sampai dengan vertex V setelah iterasi ke K. Gitu. Dan pada iterasi ke-0 atau proses inisialisasi kita, L ini, L kan berarti adalah sebuah fungsi pada vertex, semua vertex kan ya. Nah, LA tentu saja karena kita berangkat dari A, ya L0. 0 itu iterasi, berarti K-nya sama dengan 0, L0A adalah sama dengan 0. Nah, titik lain ini, karena kita mau cari minimum, nanti titik lain kita inisialisasi sebagai bilangan yang besar, atau dalam hal ini infinity ya. Cuman kamu kalau di komputer ya nggak bisa nanti input infinite ya. Jadi pakai bilangan yang cukup besar lah sampai nggak ada panjang lintasan yang nilainya itu di atas atau sama dengan si nilai ini gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, selanjutnya yang variabel yang diperlukan juga selain tadi length atau lintasan minimum pada setiap vertex, Anda juga akan membutuhkan nanti himpunan S. S ini apa? Ini SK ya. S ini menyimpan si vertex-vertex. Jadi pada akhirnya nanti S ini memberikan lintasannya apa gitu ya. Kalau L-nya adalah panjang lintasannya, S-nya adalah lintasannya. Jadi untuk tahap inisialisasi pertama S0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita lakukan iterasi Dijkstra ini. Nah, yang paling penting pada Dijkstra adalah dalam setiap iterasi kita update ya, kita update panjang lintasan setiap vertex ya dengan mempertimbangkan dua hal sebetulnya kan. Misalkan pada saat K-1 Anda tahu bahwa Anda mendapatkan bahwa panjang lintasan dari A ke V itu berarti LK-1 kan.
Nah, iterasi berikutnya mungkin Anda akan dapat panjang lintasan yang lain bisa melalui vertex yang lain kan, yang kemungkinan bisa jadi memberikan panjang lintasan yang paling kecil gitu ya, ketika menambahkan vertex U misalnya di sini ya. Jadi misalkan untuk mencapai V itu berarti Anda pilih mana yang minimum antara panjang lintasan sebelumnya yang sudah didapat di iterasi sebelumnya dengan kalau Anda sebelum ke V visit dulu U gitu ya. Baru U langsung ke V tinggal ditambahkan wake U plus V di sini. Jadi cari minimum. Kalau ini lebih minimum ya berarti nanti lintasannya ke U dulu daripada langsung ke V gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang penting dalam setiap update L, update variabel L pada setiap iterasi. Gitu. Nah, jadi ini adalah algoritmanya, diberikan input suatu graf ya. Kemudian mungkin nanti inputnya pada implementasinya kamu bisa inputkan dalam bentuk distance matrix ya. Nah, kemudian inisialisasi L juga S di sini. Nah, ya ini proses inisialisasi. Untuk L sendiri hanya A saja yang 0, sisanya adalah bilangan besar atau infinite ya. Gitu. Yang dilakukan pada iterasi adalah ini kan. While di sini n vertex ya, vertex tujuan itu belum ada di S setiap iterasi, maka di sini U kita pilih vertex baru itu kita cek kalau dia tidak ada, berarti simpul tidak ada di S dengan kita pilih U, di mana U itu adalah simpul yang belum ada di S, tapi dia memberikan panjang lintasan dari A itu paling kecil. Nah, selanjutnya yang paling kecil ini dimasukkan ke S. Nah, kemudian baru di sini diupdate sampai ke untuk setiap V-nya yang tidak termasuk U, baru Anda update si length-nya dengan dua ini kan ya. Yang satu adalah sama dengan iterasi sebelumnya, satu lagi bagaimana kalau lintasannya melalui titik U dulu. Gitu ya. Dan seterusnya sampai si Z-nya masuk. Kalau si Z-nya udah masuk ke S, algoritma selesai. Ya, terminate. Nah, ini contohnya, misalkan kita mau buat menerapkan Dijkstra untuk ini ya. Di sini ada berapa vertex? A, B, C, D, E, 5, 6. Ada 6 vertex. Ya. L-nya ada banyak di sini, L, A, B gitu ya, dan seterusnya. Nah, pertama berarti yang biru ini, di sini adalah L ya, nilai L. Nah, di inisialisasi step atau proses inisialisasi, L itu kan semua tahingga ya, kecuali L0. Ya, kalau karena berangkatnya dari A ya pasti dia 0 kan ya, tidak berpindah. Oke, nah ini yang diinisialisasi sama S asalnya kosong kan. Nah, ini inisialisasi, kemudian kita baru ke iterasi pertama. Di iterasi pertama kita tentukan U. U itu adalah vertex-vertex yang ada di sini semua, yang belum termasuk S, kan S masih empty ya, yang memberikan panjang lintasan minimal. Nah, di sini yang paling kecil adalah 0 kan. Ya, berarti si titik A ini jadi U gitu ya. Nah, setelah titik A jadi U, baru kita update semua lintasan yang lain, vertex-vertex yang lain yang tidak termasuk ke dalam S, yaitu tadi B, C, D, E, dan Z. Ya. B, C, D, E, dan Z. Nah, si L0B-nya, nah, kan belum ada sisi yang menghubungkan kan ya. Nah, semuanya, kalau ini masih proses inisialisasi, tahingga, nah ini iterasi pertama, si U-nya sama dengan A, kemudian si A ini masuk di S1, nah baru kita update L1 untuk setiap vertex. Misalnya untuk vertex B, nah, B itu adalah L sebelumnya kan tadi tahingga ya, atau mana yang lebih minimum nih, L sebelumnya tahingga, atau L yang melalui A dulu. Nah, L yang melalui A itu apa? Artinya L-1, berarti L-1 kan 0 di sini ya. L0A ditambah dengan weight dari A ke B gitu ya.
Nah, karena ini tak hingga dan ini adalah 0 ditambah 4, maka yang paling kecil adalah 4 gitu ya. Jadi LB-nya di-update lagi. Dan seterusnya update semua. Begitupun juga dengan C, D, E, dan Z. C juga sama melalui A, weight-nya adalah 2. Kalau D, W dari A ke D kan dia infinity kan? Sesuai dengan matrix distance itu. Nanti kita lihat infinity. Jadi di sini infinity sama infinity untuk garis D tetap aja dia L1D tetap infinite. Ini ya. Demikian juga dengan Z semua sama. Gitu ya. Nah ini dapatnya dari mana sih? W ini, W itu kan dari distance matrix tadi. Atau kamu lihat karena A sama D itu nggak ada yang bertetangga, tidak bertetangga pasti weight-nya juga sama dengan infinite ya. Dan seterusnya iterasi dilakukan. Tadi di iterasi sebelumnya kita lihat vertex mana yang memberikan itu paling kecil. Panjang lintasan paling kecil. Di sini ada 4, 2, dan sisanya adalah infinity, berarti 2 yang paling minimal, berarti pada iterasi selanjutnya, pilihlah vertex C sebagai U gitu ya. Jadi di sini U sebagai C, oke. Dan selanjutnya baru update lagi. Tadi kan udah A udah masuk ya, C udah masuk. Nah, sekarang tinggal update panjang lintasan yang belum ada di S. Gitu, si B, D, Z, E pada iterasi kedua. Gitu. Dimana iterasi kedua itu harus melalui tadi U-nya C dulu kan. Nah, misalnya L2B, L2B adalah L sebelumnya B dengan alternatif yang lain yaitu si B-nya itu melalui vertex C dulu. Kalau melalui vertex C dulu berarti L1C ditambah weight pada CB kan ya. Dan seterusnya kita update. Ada 5 vertex dan sini kita peroleh ya, yang paling kecil adalah 3 di sini ya. Maka di iterasi selanjutnya si B ini dipilih sebagai U gitu ya. Nah, kita lanjut iterasi sebelumnya selanjutnya karena si final vertex si Z belum include kan ya. Seperti itu. Ya, iterasi ketiga diupdate lagi L-nya, kita peroleh di sini yang paling minimum adalah si D, berarti iterasi selanjutnya Z belum masuk, yang jadi U adalah D. Ya. Dan seterusnya kita update lagi, ya hanya seperti ini aja. Intinya itu sih. Ya. Nah, kita peroleh yang paling minimum adalah 10, berarti si E yang jadi U, masukin ke S, dan iterasi masih berjalan karena final vertex belum masuk. Nah, dan selanjutnya baru yang paling minimum mau nggak mau si Z nggak ada pilihan lagi ya. Nah, udah selesai dengan sendirinya karena si Z-nya sudah masuk ke S. Dan si S ini memberikan kita lintasannya, berarti lintasan terpendeknya adalah L5Z, tadi kan dari A ke Z itu L5Z. Dan si lintasannya sendiri adalah dari A ke C, B, D, E, Z. Itu aja. Itu ya. Nah, untuk masalah pedagang keliling ini apa? Traveling sales problem itu adalah mengunjungi vertex sebetulnya ya. Seorang pedagang mau mengunjungi titik-titik, semua titik pada graf yang diberikan, tapi tidak dikunjungi 2 kali gitu ya. Nggak ada dikunjungi lebih dari 1 kali, tapi dia ingin mengunjungi semua. Jadi dengan kata lain, TSP ini atau Traveling Sales Problem ini adalah permasalahan pencarian sirkuit atau vertex sirkuit atau lintasan Euler ya. Lintasan Hamilton, sorry. Karena acuannya adalah vertex. Jadi pencarian lintasan Hamilton dengan total cost atau jarak paling kecil ya. Kalau kemarin kan masalah Euler tidak peduli dengan cost atau tidak peduli dengan panjang lintasan. Kalau di sini TSP kita peduli dengan sirkuit atau lintasan yang ada, dia harus memberikan panjang lintasan minimal. Nah, demikian juga dengan tukang pos, similar dengan pedagang keliling.
Hanya ini yang jadi acuan adalah sisi ya. Jadi sebetulnya ini permasalahan pencarian sirkuit atau lintasan Hamilton dengan cost paling kecil. Itu aja. Kita akan lihat bagaimana Dijkstra bisa diimplementasikan ya. Nanti saya mungkin kasih link ini ya. Link yang kemarin, algoritma Dijkstra ya. Kamu bisa coba juga implementasikan. Kemarin kita belajar graph coloring, ya, metode algoritmanya Anda bisa coba implementasikan. Inputannya apa? Inputannya kalau pada graph coloring kan kemarin itu adjacent matrix ya, atau matriks ketetanggaan. Nah, di sini juga kamu bisa cek lah ini sendiri. Di sini yang A itu adalah adjacent matrix untuk graf pada contoh ya. Saya lupa di kelas ini saya sudah jelaskan ini apa belum ya, tapi ini persis saya buat di sini si line-nya itu nggak jauh dengan algoritma gitu ya. Jadi nggak banyak modifikasi efisiensi segala macam, tapi ini sesuai dengan tahapan pada algoritma. Ini kamu bisa cek sendiri ya. Nah, ini nanti inputannya adalah adjacent matrix atau graph. Ini mengenai graph coloring, artinya kita mewarnai si vertex-vertex dengan warna, dengan kondisi bahwa setiap vertex yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Ya, jadi keluarannya nanti si vertex-nya warna apa dan juga si chromatic number-nya. Ya, chromatic number adalah jumlah minimum warna yang dibutuhkan agar graf tersebut tidak diwarnai yang sama untuk dua vertex yang bertetangga. Oke, nah sebetulnya inputan yang lain itu bisa incidence juga ya, cuman saya nggak akan bahas ya. Incidence ini biasanya buat apa ya? Mungkin cari Hamilton, bukan Hamilton, satu lagi itu apa? Euler, ya Euler graph ya. Lebih mudah kalau inputnya itu incidence matrix. Oke, nah yang saya bahas pada minggu ini sebetulnya yang tadi yaitu Dijkstra algorithm ya, algoritma Dijkstra. Ya, kamu bisa coba implementasikan juga tadi minimum spanning tree, prim sama Kruskal ya. Silahkan coba diimplementasikan. Cuman mungkin itu sedikit challenge-nya adalah mendeteksi sirkuit sederhana ya, adanya sirkuit sederhana. Nah ini juga kamu bisa lihat distance matrix yang ini adalah sama dengan contoh, karena saya ingin verifikasi kan, ingin konfirmasi ya, apakah benar algo yang diimplementasikan. Jadi contoh soal yang ini kita coba di fungsi program yang tadi. Ini ya, kamu bisa cek sih, dan kamu juga bisa implementasikan sendiri di situ ya. Nah di sini langkah pertama adalah menginputkan si graf ini. Graf ini diinputkan dalam bentuk distance matrix ya. Berarti 6 kali 6 karena vertexnya ada 6 kan ya. Nih kamu bisa lihat di sini distance matrixnya ya. Yang ini bukannya, lupa deh. 1 2 3 4 5 6. Tapi di sini ada 5 ya, ada 6. 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, betul kan? Kalau saya tadi ngitung 5. Nah, di sini bisa lihat di sini bahwa A ke A ya, distance matrixnya A ke ada yang punya loop kan, jadi semuanya pasti yang di diagonal itu init semua. Nah, kamu bisa lihat di sini initnya itu infinite ya. Saya inisialisasi sebagai bilangan yang cukup besar lah di sini ya. 5 kali 10 pangkat 10, sini kan? Ya, kayak gitu. Nah, di sini inputan yang lain adalah
titik awal dan titik akhirnya. Sebetulnya di sini urutannya adalah kan karena kita punya 6, jadi A itu 0 vertexnya, B itu 1, C 2 dan seterusnya si Z itu nanti jadi 5 ya. Makanya di sini inputnya A dan Z itu di sini kamu bisa tuliskan si 0 dan 5 ya. Gitu. Mau pakai huruf juga boleh ya, silahkan. Nggak masalah sebetulnya. Kemudian pertama variabel yang dibutuhkan adalah L dan S kan ya. L ini memberikan kita length atau panjang lintasan, S itu memberikan kita vertex-vertexnya. Nah, si L ini tadi semuanya diinisialisasi infinity kan, kecuali titik awal. Nah, makanya saya buat seperti ini ya. Semuanya infinite kecuali L di titik awal sama dengan 0. S-nya di sini diinisialisasi sebagai empty set ya. Oke, selanjutnya udah itu selesai, hanya itu saja. Selanjutnya tinggal kita buat while-nya seperti di algoritma ini kan. Kita buat while-nya. While si titik akhir ya tidak ada pada S, maka iterasi berjalan. Ya, kalau di Python kamu bisa gampang pakai not in S gitu ya. While endpoint nggak ada di S. Nah, ini buat apa sih? Ini buat mengakali ya, karena saya nggak mau update semua vertex kan. Tadi pada setiap iterasi itu kita hanya mengupdate vertex-vertex yang tidak ada pada S kan. Jadi vertex yang ada pada S saya simpan dulu untuk dikeluarkan nanti kan, supaya yang diupdate nanti itu hanya vertex-vertex yang belum masuk ke S gitu ya. Nah, di sini kita tinggal hitung vertex mana, makanya pakai argmin ya. Sebetulnya yang diurutkan di sini adalah L karena kita mau cari si U-nya itu harus U yang memberikan length minimum kan. Nah, di sini kita cari sehingga yang minimumnya itu adalah IDX ini kan ya, argmin dari LA. Nah, si U-nya masuk seperti biasa tadi, sama dengan algoritma. U-nya masuk ke S, habis itu baru kita update semua L-nya. Udah cuma ini aja. Ya. Dan ini akan memberikan ya hasil yang sama dengan yang ada pada contoh. Kamu juga bisa konfirmasi untuk contoh yang lain ya. Jadi berikan graf, juga masukannya adalah 2 buah vertex, yaitu satu titik pergi, titik awal, satu lagi adalah titik akhir. Nah, kamu bisa lihat di sini solusinya kita punya tadi mana? Kita punya solusinya adalah tadi ACBDEZ ya. AC itu berarti di sini 0 0 2 1 3 4 5 ya. 0 2 1 3 4 5 ya. Anda juga bisa konfirmasi untuk kasus yang lain atau kamu coba graf yang sama tapi beda titik awal titik akhir, silahkan tinggal diganti di sini saja. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Itu kita akan masuk ke, kita selesai tentang graf dan tree, kita akan masuk ke pengantar teori bilangan ya, mengenai Zn ya. Jadi bilangan basis bilangan juga sama include di situ. Yang kita pakai sehari-hari kan basis 10 ya. Nanti kita akan bahas ya 10 itu sebenarnya bisa integer apa aja ya. Yang kita kenal misalnya di mesin binary kan bilangan 01. Ya bisa basisnya 2 ya berarti basisnya 2 tadi binary 01, basisnya 3 ya berarti 012 gitu ya. Dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, selamat siang.